Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Aziz Suryo Dewanto dari SD Negeri Karangmojo 2 Karangmojo dengan alamat Karangmojo 1 Karangmojo Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa PPG 2020 Angkatan 2 kelas 2 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Setelah ini, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di SD Negeri Karangmojo 2 Karangmojo pada siswa kelas 5. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Pagi luar biasa. Nah, sip. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa ya, sehat selalu. Kita harus senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat kesehatan yang telah diberikan ya. Alhamdulillah pagi ini semua sudah masuk di Google Meet. Tidak ada yang izin ya. Nanti jangan lupa kalian juga mengisi presensi yang ada di Classroom, guys. Semua sudah mengisi? Sudah, Pak. Sudah mengisi. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya marilah kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa ya urutannya yang memimpin berdoa? Zaki, Pak. Oh, Zaki. Oh, silahkan Zaki, teman-temannya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Mas Zaki sudah mau memimpin teman-temannya berdoa. Kita lanjutkan. Sebelum melakukan kegiatan itu sebaiknya kita berdoa. Untuk apa toh? Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebentar, Bapak tampilkan layar dulu. Sudah ada? Sudah ada belum? Selanjutnya jangan lupa mengisi presensi yang ada di Classroom nih. Tampilannya seperti ini. Jangan lupa diisi semuanya. Saya sudah, Pak. Ya. Selanjutnya anak-anak masih ingat toh tepuk PPK? Masih. Coba kita Masih, Pak. sama-sama mempraktekannya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, coba Bapak beri aba-aba, kalian semua bareng-bareng yang mempraktikkan ya. Bapak diam, Bapak cuman memberi aba-aba. Yuk. Mulai ya. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, sip, bagus semuanya ya.
Ya, terima kasih. Dari tepuk PPK tadi, nilai karakter yang kedua apa? Apa? Nilai karakter yang kedua. Sikap menghormati apa? Apa itu? Apa itu? Nasionalis. Ya, nasionalis. Betul, tepat, nasionalis. Ya, sebagai wujud rasa nasionalis, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, Maju Tak Gentar. Kita mulai. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Anak-anak, seperti lagu tadi, ya, kita tidak boleh gentar dalam belajar, ya. Apalagi pada masa pandemi seperti ini. Meskipun kita belajar dari rumah masing-masing, kita harus tetap semangat dan senantiasa menjaga kesehatan, ya. Anak sudah siap belajar hari ini? Siap, Pak. Oke, kita lanjut. Siap, Pak. Oke. Anak-anak, adakah yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Oh ya, benar Aza, tentang daur hidup hewan. Benar, 100 untuk Aza. Sebelumnya kita sudah belajar tentang daur hidup hewan. Oh ya, Bapak mau bercerita sebentar. Tadi Bapak menyiram tanaman di kebun. Nah, ternyata beberapa buah di kebun Bapak dimakan oleh burung. Di bawah pohonnya juga ada semut. Selain itu ada kupu-kupu dan kumbang yang menghisap nektar bunga dari tanaman itu. Dari cerita Bapak tersebut, adakah yang tahu kita nanti akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar apa? Rantai makanan. Oh ya, benar. Alvinza, kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan yang nantinya juga masih berkaitan tentang ekosistem dan interaksi antar makhluk hidup. Melanjutkan pembelajaran kemarin, berarti sekarang kita akan belajar tema 5 ekosistem. Subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang pertama. Bapak informasikan terlebih dahulu kegiatan dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian nanti harus bisa menentukan pokok pikiran dalam bacaan, kemudian mengembangkan setiap pokok pikiran menjadi kalimat utama, kemudian menganalisis peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang terakhir, nanti kalian bisa membuat gambar rantai makanan dalam ekosistem. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Ada apa saja itu? Harimau. Badak, orang Jawa, Orang Tarsius sama orang utan. Ya, sip. Ya, benar. Terus, apakah kalian tahu habitat ekosistem tempat tinggal hewan tersebut? Kira-kira di mana? Anoa, harimau. Di mana?
Nah, orangutan di mana? Hutan. Ya, di hutan. Selanjutnya, mari dengarkan percakapan temanmu memperagakan Siti, Udin, sama Dayu. Ini kalian yang memperagakan. Siapa yang mau berperan sebagai Siti? Saya. Terus Udin, siapa Udin? Saya, Pak. Raihan ada enggak? Hah, siapa? Ya, Pak. Zaki? Saya, Pak. Oh, Zaki. Ya, Pak. Oke, Zaki jadi berperan sebagai Udin. Terus yang berperan sebagai Dayu siapa? Dayu. Iya, Pak. Iya. Ya, oke. Mari kita dengarkan percakapan memperagakan Siti, Udin, dan Dayu. Udah ya? Yuk ngobrolnya berhenti dulu. Sekarang kita dengarkan percakapan temanmu. Yuk dari Siti tadi siapa? Marsha, Pak. Siti Marsha. Oh ya, coba Marsha. Yuk yang lain dengarkan dulu. Din, menurutmu mengapa disebut menjadi apa? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila langsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya. Jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu. Oke, terima kasih Marsha, Zaki sama dia sudah memperagakan percakapan pada layar tersebut. Nah, dari gambar dan percakapan yang kalian cermati tadi, apa yang ingin kalian tanyakan atau informasi apa yang kalian temukan? Apa tadi? Terkait apa? Ya, rantai makanan, benar. Coba anak-anak, ketika kalian keluar rumah dan mengamati lingkungan sekitar kalian, apa yang kalian lihat? Sekaligus memperhatikan gambar yang ada di layarmu. Ular, ada. burung, Apa? matahari, orang-orang sawah, katak, kupu-kupu, capung, Ya, emak. ya. Nah, jadi coba kalau di lingkungan kalian, apakah kalian pernah melihat burung, belalang, atau ular? Pernah tidak? Pernah. Kalau pernah, kira-kira menurutmu apa makanan hewan tersebut? Misalnya burung, makanannya apa? Biji-bijian bisa ya, Marsha benar. Kalau belalang? Belalang daun. Daun ya, bisa. Kalau ular? Tikus, daging. Ya, ular bisa memakan tikus ya. Jadi kalian juga harus bisa mengetahui hewan-hewan yang ada di lingkunganmu nantinya itu makanannya apa toh, memangsa apa toh. Ya. Selanjutnya, anak-anak coba kita cari tahu lagi tentang proses makan dan dimakan pada makhluk hidup ya dengan membaca teks berikut. Ini ada teks tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar, itu ada padi, tikus, ular,
elang sama jamur ya. Saya yang kan suruh bikin paragraf mana? Selanjutnya Kalimat. dia jangan ngobrol dulu. Coba ini ada bacaan paragraf pertama, siapa yang mau membaca? Saya Pak. Siapa? Zaki. Ya Pak. Oke, Zaki siap. Paragraf pertama Zaki, silakan. Ya. Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Tangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Ya, terima kasih Mas Zaki sudah membacakan paragraf pertama. Selanjutnya paragraf kedua. Siapa ini yang membaca? Marsya. Oke. Phytoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Ya, terima kasih Mbak Marsya sudah membacakan. Paragraf selanjutnya yang lain coba siapa? Ya, Pak. Ya. Yang belum membaca, belum mempraktekkan. Coba yang lain. Ada, Pak. Nah, coba dibaca Aulia. Yang paragraf ketiga. Urutan peristiwa memakan dan digunakan di atas dapat berjalan seimbang dan lanjut jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ya, terima kasih Aulia. Dan yang terakhir siapa yang membaca? Saya Pak. Siapa? Ganti. Alisa. Alisa mau baca? Oke. Ayo, silakan. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh penguraian adalah bakteri dan jamur. Ya, terima kasih Alisa sudah membacakan paragraf yang terakhir. Dari teks yang dibaca temanmu tadi ada berapa paragraf? 3 Pak. Coba dihitung lagi. 3. Ada berapa? 4. Ada? 4. Ya, benar 4. Ya 4 Pak. Setiap paragraf itu memiliki pokok pikiran berdasarkan kalimat utama. Ya, pada pembelajaran sebelumnya pun kalian sudah mempelajari tentang pokok pikiran. Untuk lebih mengingat, Bapak akan sedikit mengulasnya kembali ya. Untuk nantinya kalian bisa menentukan pokok pikiran dalam teks cerita tersebut. Pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, itu deduktif, akhir induktif, dan awal akhir campuran.
Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Ya. Pokok pikiran adalah inti dari sebuah paragraf. Nama lain di pokok, gagasan pokok atau gagasan utama. Kemudian letaknya bisa di awal, akhir, atau bisa campuran awal, akhir. Cara menemukan pokok pikiran. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kemudian selanjutnya kalian menandai kalimat awal atau akhirnya atau keduanya. Kemudian setelah itu kalian bisa menandai pikiran pokok yang terdapat dalam kalimat awal akhir tadi. Nah, coba perhatikan contoh untuk lebih memperjelas kalian nantinya dalam menentukan pokok pikiran. Ini ada sebuah paragraf. Di laut yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen 1 adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Nah, kalimat pertama pada paragraf tersebut itu sebagai kalimat utama. Karena kalimatnya bersifat umum, itu sudah Bapak tandai warnanya berbeda. Dan nantinya dari kalimat umum tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada kalimat-kalimat selanjutnya yang nantinya disebut kalimat penjelas. Nah, dari kalimat utama tersebut, yaitu di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton, kita dapat menentukan atau menemukan pokok pikirannya adalah, ada yang tahu apa kira-kira? Pokok pikirannya adalah fitoplankton adalah produsen. Nah, kita dapat menemukan pokok pikirannya adalah fitoplankton adalah produsen. Nah, jadi seperti itu contohnya kita dalam menentukan pokok pikiran. Dicari dulu, ditandai dulu kalimat utamanya yang mana, kemudian dari kalimat utama tersebut kita ambil poin pentingnya sebagai pokok pikiran dalam kalimat tersebut, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, berarti kita lanjut. Tidak, Pak. Ya, Tidak, Pak. siap, Sadam. Agar kalian lebih memahami tentang pokok pikiran, nah setelah Google Meet ini, coba kalian kerjakan LKPD kegiatan 1 yang Bapak kirim lewat Classroom, ya. Bentuknya seperti ini, LKPD kegiatan 1, seperti pada pembelajaran kita sebelumnya juga, ya. Nanti dalam pengirimannya pun lewat Classroom. Tidak Itu perlu di ke Classroom, sekolah. Pak. Gimana? Itu di Classroom, Pak. Ya, nanti di Classroom lewat pengiriman tugasnya lewat Classroom. Iya, Pak. Nanti Bapak siapkan tempatnya untuk kalian mengirimkan tugas tersebut, ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Anak-anak, dari teks yang kalian baca tadi tentang apa? Masih ingat? Rantai Tadi? makanan. Ya, benar. Aza, Marsya, rantai makanan. Menurut pendapat kalian, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Ada yang tahu? Ada yang bisa mencoba menjawab? Atau belum tahu? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Nanti kita bahas. Kemudian komponennya apa saja juga. Nanti kita bahas. Oke. Perhatikan penjelasan berikut ya tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier. Linier itu terus-menerus untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti coba perhatikan pada gambarmu itu, ada rumput dimakan belalang, kemudian belalang nanti dimakan katak, katak nanti dimakan ular, ular nanti dimakan elang, dan nantinya elang mati akan diuraikan oleh pengurai, yaitu ada jamur. Terus
Apa saja komponen dalam rantai makanan tersebut? Nah, yang pertama ada produsen. Nah, apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang memproduksi makanan atau juga yang menghasilkan makanannya sendiri. Itu namanya produsen. Jadi bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan hijau seperti padi, jagung, jambu, pepohonan-pepohonan yang ada di sekitar rumahmu itu produsen yang tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, itu proses membuat makanannya sendiri itu oleh tumbuhan hijau yang mempunyai kandungan klorofil yang nantinya bisa untuk proses, ibaratnya proses memasak pada tumbuhan, membuat makanan sendiri. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah konsumen. Konsumen itu merupakan makhluk hidup yang tidak dapat atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ya, nantinya memakan produsen atau memakan hewan lain. Karena nantinya ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan seterusnya. Nah, contoh konsumen itu seperti sapi, kerbau, kelinci, kucing, anjing, ular, dan lain-lain. Nah, jadi hewan-hewan yang nantinya memakan produsen atau memakan hewan lain. Contohnya nanti yang langsung memakan produsen seperti sapi langsung memakan rumput misalnya. Atau nanti belalang makan rumput, makan daun jagung, itu sebagai konsumen 1. Kemudian nanti belalang dimakan oleh katak tadi. Katak kan memakan belalang, berarti konsumen 2 kataknya dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pengurai. Komponen yang ketiga adalah pengurai. Pengurai atau dekomposer. Itu merupakan makhluk hidup yang menguraikan atau memanfaatkan bahan organik dari makhluk hidup yang sudah mati. Nah, contohnya apa? Contoh pengurai ada bakteri, jamur, cacing. Itu nanti yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Misalnya nanti elang mati, kemudian nanti akan diuraikan oleh bakteri, jamur atau cacing ya, ketika sudah. Jadi menguraikan tuh pengurai ya. Coba untuk lebih memperjelas pemahaman kalian, perhatikan contoh berikut ya. Nah, pada gambar rantai makanan berikut ini, siapa yang berperan sebagai produsen, konsumen, sama pengurai? Coba siapa yang bisa menjawab? Itu ada padi, kemudian burung pemakan biji, kemudian ular sawah, burung elang, dan bakteri. Nah, itu kalian yang mau jawab coba. Siapa yang berperan sebagai produsen, siapa yang berperan sebagai konsumen, 1, 2, 3, siapa yang berperan sebagai pengurai? Coba, siapa yang mau jawab? Ayo coba, siapa yang coba mau jawab? Yang tertampil gambar. Dicoba aja, nggak apa-apa, salah nanti dibenarkan, dicari jawaban yang benar. Coba. Berarti burung makan biji, ular sawah, Burung elang, bakteri. Kemudian menjadi bakteri dan diserap diserap apa pengurai gitu. Ya, berarti produsennya siapa? Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 siapa? Dan pengurainya siapa? Coba. Produsennya padi, Pak. Terus? Konsumen 1 burung. Terus? Ular sawah. Konsumen 2 ular sawah. Oh ya, terus? Pengurainya bakteri. Ya, terima kasih dia Azza sudah bantu menjawab contoh rantai makanan berikut ya. Yang produsen ada padi ya benar, kemudian produsen ada padi, kemudian konsumen 1 ada burung pemakan biji, konsumen 2 ada ular sawah, konsumen 3 ada burung elang, dan pengurainya adalah bakteri. Ya, mudah toh menentukannya? Mudah. Ada yang kesulitan?
Tidak, lanjut. Setelah ini, untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait rantai makanan tadi, coba kalian kerjakan LKPD kegiatan 2 yang ada di Classroom. Ya, nanti jangan lupa tugasnya difoto dan diunggah atau diupload pada Classroom jika kalian sudah selesai mengerjakannya. Ya, jangan lupa nanti dalam menggambarnya tidak hanya menggunakan pensil, nanti boleh diwarnai yang menarik. Misalnya hewannya tidak hanya hitam saja atau hitam putih saja, tapi diwarnai agar nantinya hasil kerja kalian lebih menarik dan lebih baik. Nggih? Ya, Pak. Oke. Nah, nanti seperti ini ya. LKPD-nya sama seperti yang tadi sampulnya. Nanti ketika kalian mengerjakannya kesulitan, kalian juga bisa mengamati video yang ada di Classroom untuk kalian nantinya bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada pada Classroom tersebut. Ya. Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Siapa kira-kira yang berani menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Tadi tentang apa saja yang sudah kita pelajari? Tentang apa tadi yang kita pelajari? Ada apa saja? Terus Rantai makanan. Sebelumnya ada? pokok pikiran. Ada pokok pikiran, benar. Pokok pikiran. Alfinza. Ya. Jadi kesimpulannya, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Kemudian dalam suatu paragraf, pokok pikirannya biasanya terletak pada awal, akhir, atau keduanya, awal, akhir paragraf. Kemudian ada rantai makanan, itu merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Komponennya ada produsen, konsumen, dan pengurai. Ini contoh rantai makanan. Anak-anak, jangan lupa kalian nanti mengisi kuesioner ya, kuesioner refleksi pembelajaran yang ada pada Classroom, ya. Bapak juga berpesan, kita harus menjaga ekosistem di sekitar kita agar tetap seimbang. Ya. Untuk menguji pemahaman kalian, Bapak berikan evaluasi melalui Google Form, yang linknya nanti Bapak share di Classroom, ya. Tampilannya seperti ini, jelas? Ya, Pak. Jadi nanti bisa dilihat di Classroom-nya sudah ada nanti. Setelah ini nanti Bapak share. Ya bagus, Zaki, sip. Ya, sebagai tindak lanjut, nah, silakan kalian diskusi dengan orang tua tentang kegiatan bersama orang tua seperti pada buku siswa halaman 59. Ya. Kemudian kegiatan pembelajaran selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, masih tentang hubungan antar makhluk hidup. Silakan nanti dibaca-baca dulu buku siswanya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Giliran siapa yang memimpin berdoa? Saya, Pak. Halo, siapa? Saya, Pak. Oh ya, Alfinza. Ya, Pak. Ya, silakan teman-temannya dipimpin untuk Jaga perasaan, berdoa Bos. mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Alfinsa sudah mau memimpin teman-temannya berdoa. Ya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa sering cuci tangan dan kenakan masker jika bepergian. Kita juga harus tetap berdoa untuk semoga pandemi ini segera berakhir dan nantinya kita bisa belajar bersama di sekolah kembali. Sekian dari Bapak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.